kemudian peserta 140, maka yang lulus diangkat menjadi P3K full time ini ada 100 orang. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20. Memang untuk penentu utama kita bisa diangkat atau tidaknya menjadi ASN P3K di tahun 2024 itu adalah formasi yang dibuka oleh Pemda kita masing-masing. Namun teman-teman nggak perlu khawatir dikarenakan di sini nanti teman-teman seluruhnya akan diangkat menjadi ASN P3K. Meskipun di sini ada ya dua istilah ya, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, yaitu bagaimanakah mekanisme untuk pengangkatan P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Apakah saya nanti masuk dalam kriteria P3K penuh waktu ataukah yang paruh waktu? Baru saja rilis yaitu kabar gembira dari Kemenpan RB, yaitu skenario pengangkatan seluruh tenaga honorer di tahun 2024 menjadi P3K full time dan juga P3K part time. Namun teman-teman harus paham di sini nanti ada syarat utama untuk bisa ikut pengangkatan P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita nanti melakukan simulasi untuk pengangkatan P3K full time dan juga part time, di sini kita dengarkan dulu informasi terbaru dari Bapak Abbas Subagja Kemenpan RB terkait tentang mekanisme skenario pengangkatan P3K penuh waktu dan juga paruh waktu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenarionya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20, mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan, tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai tadi, selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu itu tanpa seleksi lagi, karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K ya, tapi paruh waktu tadi. Dan diberikan NIP ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian katanya, Pak, ini kalau ada penuh waktu, paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh ya. Nah, oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka, sehingga mereka tinggal nunggu aja ya. Jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Jadi itulah teman-teman terkait tentang skenario untuk pengangkatan P3K yang penuh waktu dan juga paruh waktu tadi ya. Nah, dari hal tersebut di sini kita bisa mencatat bahwasannya di sini nanti untuk penyelesaian tenaga non ASN tahun 2024 itu adalah untuk yang P3K, maka di sini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu P3K yang penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, di sini nanti entah itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu, tentunya di sini memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama diangkat oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dan juga memiliki nomor induk pegawai secara nasional yang dikelola oleh BKN ya. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri, P3K penuh waktu dan juga paruh waktu, kalau misalkan P3K paruh waktu itu bekerja, P3K penuh waktu bekerja sesuai dengan jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN ya, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk yang P3K paruh waktu itu bekerja kurang dari jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN. Nah, selanjutnya terkait tentang gaji. Kalau misalkan tadi kita garis bawahi ya terkait tentang gaji, untuk yang P3K penuh waktu ini nanti gajinya akan full, yaitu artinya sesuai dengan golongan yang diterima. Kemudian untuk yang P3K paruh waktu dikarenakan mungkin kekurangan biaya, maka seperti yang tadi kita dengarkan, yaitu untuk gajinya itu sesuai dengan gaji yang diterimakan selama ini. Kalau misalkan saya ini menjadi guru honorer, saya masuk dalam database BKN, kemudian saya nggak lulus di tahun ini, diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka biasanya gaji saya itu berapa, yaitu yang nanti akan dibayarkan teman-teman.
Yang jelas untuk di tahun 2024 ini nanti sepertinya seluruh honorer akan bisa diangkat menjadi ASN P3K meskipun di paruh waktu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kita ambil simulasi sebagai contohnya misalkan. Nah, misalkan di Pemda ini kan nanti untuk kebutuhan formasi ini nanti sebentar lagi akan diterbitkan SK PAN-RB terkait tentang penetapan kebutuhan formasi CASN di seluruh instansi pusat dan juga instansi daerah. Katakanlah di Pemda saya misalkan ya, ini sama halnya dengan tahun kemarin misalkan, yaitu untuk guru IPA itu formasi ada 20, guru IPS ada 40, kemudian guru kelas ada 100 dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini dari seluruh formasi yang ada, kemudian di sini untuk kita ambil salah satu contoh saja. Misalkan untuk guru kelas misalkan. Nah, untuk guru kelas di sini kan formasinya ada 100 teman-teman. Nah, formasi guru kelas ada 100, kemudian untuk pendaftarnya ini ada 150 pendaftar, artinya guru honorer yang mendaftar untuk formasi guru kelas ijazahnya yang linear ini ada 150 misalkan. Kemudian untuk yang menjadi peserta seleksi ini ada 140. Nah, mengapa di sini pendaftarnya ada 150? Kemudian untuk yang peserta seleksinya kok 140? Nah, kita asumsikan saja misalkan tidak lulus seleksi administrasi misalkan. Nah, pendaftar 150, nggak lulus seleksi administrasi ini ada 10, kemudian sehingga peserta seleksi ini ada 140. Nah, di sini untuk formasinya ini kan 100 ya, pendaftarnya 140. Nah, berikutnya nanti yang akan diangkat menjadi P3K full time otomatis kan nanti dilaksanakan seleksi nih. Nah, seleksinya itu kan terdiri dari seleksi kompetensi ya. Nah, setelah dilakukan perankingan, tentunya di sini nanti akan ditemukan angka yaitu P3K yang full time. Artinya karena formasinya 100, kemudian peserta 140, maka yang lulus diangkat menjadi P3K full time ini ada 100 orang. Nah, sedangkan untuk sisanya berarti kan di sini masih ada sisa yaitu 40 ya. Nah, inilah yang 40 orang ini yang akan diangkat menjadi P3K part time. Untuk yang P3K full time di sini nanti kita akan masuk di sini yaitu jam kerjanya sama dengan ASN pada umumnya. Untuk yang P3K part time ini adalah tentunya lebih fleksibel ya. Namun mungkin akan ada perbedaan gaji yang diterima meskipun dari keduanya entah itu yang 100 ini full time dan juga 40 ini nanti sama-sama diangkat oleh PPK dan juga sama-sama memiliki nomor induk pegawai teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin tidak mendaftar, misalkan ada 20 orang yang nggak mendaftar. Nah, di sini nanti tentunya kita nggak akan bisa nih untuk menjadi P3K part time maupun juga full time, dikarenakan untuk syarat utama kita bisa diangkat menjadi P3K ini adalah kita harus ikut seleksi ya. Makanya teman-teman silahkan pantau terus channel calon guru ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bagikan kepada teman-teman yang lain sehingga di tahun ini teman-teman honorer itu tidak ada yang tercecer lagi ya. Kemudian sebagai contohnya lagi misalkan, nah di sini untuk guru PKN ya. Nah, untuk guru PKN di sini jumlah formasi ada 10, selanjutnya untuk pendaftar ini ada 20 seperti yang tadi dicontohkan. Maka yang nanti menjadi P3K penuh waktu ini adalah yang 10 ya, yang 10 yang lulus seleksi sesuai dengan formasinya. Kemudian sisanya yang 10 karena formasinya udah habis, maka di sini nanti untuk sementara akan diangkat menjadi P3K part time. Nah, lambat laun nanti akan diangkat menjadi P3K full time ketika sudah memenuhi syarat atau juga sudah ada formasi guru yang pensiun untuk mapel PKN yang ada di Pemda tersebut teman-teman. Itu adalah gambaran singkat yaitu penjelasan dari Kemenpan RB terkait tentang penuntasan tenaga honorer di tahun 2024 ini. Nah, yang paling utama teman-teman nanti jangan lupa untuk mendaftar ya, karena syarat utama untuk penuntasan P3K 2023 ini harus ikut seleksi, termasuk juga teman-teman teknis, termasuk juga teman-teman tenaga kesehatan yang sudah masuk dalam database PKN. Ini nanti seluruhnya akan diangkat menjadi P3K. Ada yang P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.